من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة ومع الظمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita terus bisa meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, ibadah kita, amal kita, infak kita, dan segala hal yang berkaitan dengan amal soleh yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap kematian atau hidup yang kekal. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang telah kami sebutkan tadi. Dan gunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan dan surga Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuan daripada kita hidup. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surganya nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga dengan kita terus berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak-jejak Rasulullah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita harapkan. Sungguh sangat simpel sebenarnya. Kita hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dimaksud di sini wahai kaum muslimin, semua perintahnya itu ibadah. Dan semua larangannya lalu kemudian kita jauhi, itu juga adalah ibadah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk selalu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di akhir zaman ini. Tema yang akan kita bawa atau kita angkat, kita bahas pada malam hari yang mulia ini, yaitu dahsyatnya fitnah pada akhir zaman. Dahsyatnya fitnah pada akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar jauh hari sebelum beliau wafat kepada kita sebagai umatnya tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, yang begitu banyak fitnah-fitnah tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal ladzina alladzi tusibu alladzina kafaru khassah. Hendaklah kalian takut, jauhkanlah diri kalian, takutlah terhadap fitnah-fitnah yang akan menimpa, yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Fitnah-fitnah itu begitu banyak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Huzaifah Al-Yamani, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya setelah
kemunduran Islam ini, apakah akan datang kejayaan Islam? Naam. Dan apakah setelah kejayaan Islam ini akan datang kemunduran? Naam. Bagaimana kalau seandainya saya dapat ya Rasulullah zaman itu? Maka hendaklah engkau bersama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau seandainya saya tidak mendapatkannya, maka hendaklah engkau i'tizal, menyendiri. Yaitu hiduplah sendiri, sekalipun engkau memakan akar pohon. Jadi istiqomah terhadap fitnah zaman ini, istiqomah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap fitnah-fitnah yang terjadi pada akhir zaman. Dan ternyata zaman yang disebutkan atau ditanyakan oleh Hudzaifah Al-Yamani tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman kita sekarang. Adalah zaman kita sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis Ats-Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala an Tsawbani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Seakan-akan semua umat itu, maksudnya adalah orang-orang kafir, musuh-musuh kalian, ingin mengerumuni kalian, memperebutkan kalian seperti mereka memperebutkan makanan di dalam nampan, di dalam piring. Dan ini terjadi pada zaman kita sekarang, khususnya kita yang ada di Indonesia. Bagaimana Amerika datang dengan kepentingannya, lalu kemudian membuat perusahaan besar yang ada di Papua, Freeport. Kemudian datang Cina dengan segala tujuannya, ambisinya untuk menguasai Indonesia. Dan dua kekuatan ini, mereka akan terus berperang dan mengadu kekuatannya untuk memperebutkan kita. Karena kebetulan kita negara Indonesia ini adalah negara yang paling banyak kaum musliminnya. Dan masih kuat keislamannya. Dan jaya terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondok-pondok tahfiz ada di mana-mana. Pondok-pondok pesantren ada di mana-mana. Islam jaya, kekuatan ulamanya, kekuatan umat Islamnya. Semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau seandainya ada seorang ulama kita yang dari Palestina. Beliau mengatakan bahwasannya ketika menyebutkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Islam itu nanti akan muncul, akan mulai jaya itu dari sebelah timur. Dan kita harapkan dari Indonesia itulah nanti akan munculnya Islam, kejayaan Islam itu. Semoga Indonesia inilah nanti yang akan memulai untuk menjayakan Islam ini. Ini harapan orang-orang yang ada, saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kafir, apapun bentuk mereka, siapapun mereka, latar belakang mereka, baik dari Yahudi atau Nasrani atau komunis atau yang lainnya, mereka akan berlomba-lomba untuk memperebutkan kita sebagai kaum muslimin ini. Maka ini adalah fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat dahsyat, yang harus kita sadari tentang keberadaan kita ini. Akan tetapi wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sumber perhatian kita adalah apa sebab fitnah ini muncul. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelanjutan hadis Sulban tadi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, qala qail wa qala qailu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa qalilun nahnu yauma idzin, apakah kami pada saat itu jumlah kami sedikit? Qala bal yauma idzin bal antum yauma idzin katsir, bahkan pada hari itu jumlah kalian besar, banyak, mayoritas.
Walakin antum gusaun ka gusa'is sail. Akan tapi kalian itu seperti buih di air lautan yang tidak ada gunanya. Kemana angin mau membawa, disitulah dia akan pergi. Tidak punya prinsip. Tidak ada lagi ruh keimanan, tauhid. Ruh ibadah dalam jiwanya sudah kosong, tidak ada. Makanya mereka mudah dibayar, mudah disogok, imannya diperjualbelikan. Mungkin ini yang kaitan dengan kata Rasulullah SAW, fitnah itu nanti akan datang satu zaman yang dimana pada saat itu mereka pada pagi hari beriman, di malam hari mereka kafir. Di malam hari mereka beriman, di pagi hari mereka kafir. Sangat mudah sekali orang-orang zaman sekarang, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya, merubah prinsip hidupnya. Semuanya bisa dihargai dengan uang, waliyadzubillah. Seperti yang terjadi sekarang, konspirasi dunia, konspirasi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berkaitan dengan penyakit corona ini. Baru-baru ini muncul berita luar biasa bahwasanya nanti bulan Maret tahun 2022 ini akan muncul lagi katanya corona. Waliyadzubillah. Akan muncul lagi corona ini. Jadi mereka membuat fitnah di hadapan kita semuanya. Dan ini fitnah bagi orang-orang yang beriman. Fitnah yang sangat dahsyat. Mereka tampil sebagai Tuhan. Seakan-akan mereka itu adalah Rabb, Allah yang maha mengetahui segalanya. Bisa mengetahui kapan penyakit itu datang, wabah itu datang. Karena itu adalah settingan mereka, kebohongan, konspirasi dunia, waliyadzubillah. Maka kembalilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sengaja membahas permasalahan ini agar bisa dipahami oleh semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah pada akhir zaman ini sangatlah dahsyat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sampai kalian itu mengikuti mereka. Sampai kalian mengikuti mereka. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir ini dari Yahudi, Nasrani, kemudian dari orang-orang liberal, orang-orang komunis, mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan Islam. Untuk menghancurkan Islam. Dan mereka akan menawarkan banyak sekali fitnah yang kita susah sekali untuk menghindar darinya. Silakan sebarkan isu ini. Saya akan bayar sekian. Katakan bahwasanya si fulan adalah teroris. Buat. Silakan dirancang. Bagaimana caranya? Peristiwa-peristiwa, drama-drama, film-film baru. Buat episode 1. Kalau seandainya belum tercapai tujuan kita, episode selanjutnya dan selanjutnya. Sampai Islam itu namanya hancur di kalangan dunia. Konspirasi, waliyadzubillah. Fitnah yang sangat luar biasa. Maka muncullah fitnah lagi seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusaddiqu bihil kadzib wa yukadzibu bihis shadiq. Yaitu zaman suatu saat nanti akan datang yang mereka membenarkan orang yang dusta dan mendustakan orang yang berkata benar. Mereka mendustakan orang-orang alim, orang-orang para ulama, para ustadz, orang-orang yang datang dengan kalimat-kalimat Allah, menjelaskan syariat-syariat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dalil-dalil dan hujah yang nyata. Tidak, mereka pendusta. Ini ada maunya mereka ini. Yang benar itu kami ini yang benar. Hati-hati terhadap mereka. Mereka ini adalah calon-calon teroris ini. Ini orang-orang yang fanatik terhadap agamanya. Maka oleh karena itu mereka sampai bilang waliyadzubillah, jangan kalian pelajari agama itu secara mendalam, tidak usah. Pelajari biasa-biasa saja agama itu. Sampai keluar ungkapan seperti itu, fitnah kaum muslimin. Ini adalah fitnah yang terjadi pada kita zaman kita sekarang sangat dahsyat. Mau bagaimana kita? Mau bagaimana kita?
Ayo terus kita teliti dan teliti masuk ke dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis As-Su'ban yang kami sampaikan tadi. Ternyata ada dua hal yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, sampai orang-orang kafir tersebut mampu mengelabui kita, mempengaruhi kita, dan mengalahkan kita sampai menghinakan kita kaum muslimin waliyadzubillah, yaitu la yanza'anna Allah fi qulubi aduwwihim al-mahabbata alaikum. Allah Subhanahu wa taala telah mencabut di dalam musuh-musuh kalian, di dalam jiwa, dada-dada, sudur aduwikum, suduri aduwikum al-mahabbata alaikum, yaitu rasa sungkan, rasa takut telah dicabut di dalam dada-dada musuh kalian, sehingga mereka berani terhadap kalian. Lalu kemudian yang kedua katanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita semua cinta terhadap dunia dan takut akan mati. Ini ternyata sumbernya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cobaan kepada kita, takut terhadap kehilangan jabatan kita, kehilangan dunia kita, kehilangan harta kita, kehilangan anak kita, kehilangan martabat kita, jabatan kita waliyadzubillah, posisi kita di dunia ini. Lalu kemudian semua itu berujung kepada takut terhadap kematian. Dahude made. Aina nuntu mendede. Nah tangkap polisi pere. Aina kalau satu inggahi tentang ayat-ayat Allah re. Aina terlalu berdakwah. Jangan terlalu menyeru manusia kepada yang hak. Nanti kamu akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang akan dicari DPO waliyadzubillah. Subhanallah. Ini adalah fitnah yang sangat dahsyat yang terjadi pada zaman kita sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan dalam jiwa kita ini cinta yang sangat berlebihan terhadap dunia, ma'azallah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah-fitnah yang lain yang terjadi adalah, yaitu nanti akan datang satu zaman yang dimana mereka itu akan menghalalkan khamar, menghalalkan zina, menghalalkan musik, menghalalkan sutra. Jadi ada 4 hal ini yang akan dihalalkan oleh kita, yang akan hadir pada akhir zaman kita ini. Maka luar biasa sekarang, sangat susah kita untuk menghindar dari maksiat. Ada pernikahan, mereka undang biduan. Apa biduan benar? Biduan. Kemarin saya baru jalan menuju rumah Quran yang ada di Incera. Ternyata sebelum desa kami ada acara. Ternyata orang joget-jogetan waliyadzubillah. Astagfirullah. Dan itu masih ada dan kerap terjadi di setiap pernikahan. Di situ zinanya ada, musiknya ada, leha-lehanya ada, memamerkan maksiat. Yang menonton adalah anak-anak kecil. Orang yang berpakaian ketat, tidak memakai jilbab, memakai wangi-wangian, memakai make up, yang ciri-ciri, semua ciri-ciri ini adalah kata Rasulullah, wanita yang terlaknat dan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak akan pernah mencium surga, apalagi memasukinya. Dan wanita-wanita seperti ini yang disuguhkan di hadapan generasi kita. Itu nada iha buneku generasi daita. Nada iha buneku fikina generasi daita kai. Karena terus disuguhkan dengan kemaksiatan seperti itu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhir zaman akan datang
Orang-orang yang akan menjual agama mereka dengan dinar dan dirham. Sekarang dinar dan dirham hampir tidak ada. Hanya ada di beberapa negara yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu di Taliban. Ada mereka pakai dinar. Tapi sekarang sudah pakai dolar, pakai rupiah dan sebagainya. Maka hadis Rasulullah SAW tersebut bisa kita tafsirkan. Yang penting itu adalah alat tukar. Mereka menukar agamanya dengan uang. Waliyazubillah. Subhanallah. Makanya kadang fitnah-fitnah seperti ini kita menemukan mereka dari kalangan orang-orang yang memang tidak tahu tentang agama, tentang hukum. Yang kedua, ada juga dari yang tahu tentang hukum, tentang agama, tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sengaja menjual fatwa mereka hanya untuk menyenangkan hati pemimpin-pemimpin yang zalim. Waliyazubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga kita semuanya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah fitnah. Dahsyatnya fitnah pada akhir zaman. Lalu sekarang sudah kita gambarkan tentang fitnah dan dahsyatnya. Dan semua yang kita gambarkan tadi real, peristiwa, nyata terjadi di kalangan kita, di hadapan kita bahkan. Lalu apa yang akan bisa kita lakukan? Yang pertama, yaitu banyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lindungi diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini adalah solusi pertama. Jadi sebelum kita memikirkan orang lain, pikirkan diri kita sekarang. Pikirkan ke anak dan istri kita, keluarga kita, keturunan kita. Apakah kita akan selamat dari fitnah ini atau tidak? Terutama daita madhab sambear. Atau kita masih memiliki istri yang belum sholat. Atau ita doha masiwe yang memiliki suami yang belum sholat. Pikirkan, bagaimana caranya keluarga kita ini sama-sama sholat, sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita yang hadir khususnya yang ada di majelis ini, yang kira-kira keluarganya belum sholat, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, keponakannya, sepupunya, yang kira-kira mereka belum sholat. Ini yang harus kita pikirkan. Berarti kalau mereka belum sholat, sudah kena fitnah itu. Fitnah itu berarti sudah terjadi di keluarga kita. Maka sebisa mungkin, nari-nari, pelan-pelan, sabar, telaten, dengan penuh halus kita ajak mereka, kita tawarkan mereka untuk melaksanakan sholat, kita ajarkan bagaimana tata cara sholat. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perhatikan anak-anak kita. Khususnya ita doho atau ndak ita mentau anak. Ini yang perempuan nih, anak-anak perempuan. Kalau sudah masuk maghrib itu, jangan lagi anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita keluar dari rumah kita. Kecuali mereka ke guru ngajinya. Pergi ngaji dan selesai mereka ngaji, kita segera jemput dan masukkan ke dalam rumah. Jangan izinkan mereka untuk keluar dari rumah. Kenapa? Karena kalau mereka keluar rumah di malam hari, fitnah begitu dahsyat yang menjemput mereka di pintu rumah itu. Fitnah sudah ada di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita. Anak-anak kita keluar sedikit saja, langsung dipegang sama fitnah-fitnah itu. Waliyazubillah. Apalagi sekarang ini tahun baru. Ini masih hangat-hangatnya. Orang-orang kafir juga terus membisikkan kalimat-kalimat persamaan agama. Waliyazubillah. Mengucapkan selamat hari Natal atau hari tahun baru atau hari-hari besarnya orang-orang kafir itu tidak apa-apa. Mereka mengatakan seperti itu, waliyazubillah. Sehingga anak-anak kita juga terbiasa melakukan hal tersebut, ma'azallah. Ini adalah fitnah. Maka lindungi mereka, jangan sampai mengucapkan selamat hari Natal atau selamat ulang tahun atau selamat tahun baru dan sebagainya. Karena ini adalah merupakan syiar dan syariatnya orang-orang kafir, ma'azallah. Mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak,
Allah itu bukan satu, Allah itu adalah dua, tiga bahkan. Mereka inilah yang memiliki hari tahun baru ini. Maka tidak layak bagi kita sebagai orang yang memiliki iman, sebagai seorang muslim, mengucapkan selamat tahun baru. Karena ini kaitannya dengan akidah. Sama hanya kita telah menjual agama kita, menjual akidah kita kepada mereka. Lalu kalau seandainya ada yang mengatakan, akan hanya cuma ucapan begitu doang. Kalau begitu, katakan kepada orang kafir. Coba, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka pasti tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu maknanya. Dengan mereka mengucapkan itu, maka mereka sudah masuk dalam Islam. Hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar ucapan, iya, hanya sekedar kata-kata dan hanya sekedar ucapan. Tapi ucapan itu sangat fatal apabila kita melakukannya terhadap orang-orang kafir dan hari-hari besar orang kafir ini. Ma'azallah. Dan para ulama kita telah menjelaskan semua itu. Ini fitnah. Kita harus perhatikan sebagai orang tua kita untuk anak-anak dan generasi kita. Jangan sampai mereka melakukan hal tersebut. Orang-orang kafir, waliyahzubillah, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sekarang liberal, komunis, PKI, waliyahzubillah, mereka semua membahu-membahu kerjasama untuk menghancurkan generasi kita. Seperti kemarin kami sampaikan di khutbah kami tentang bola. Ini bola ini sudah menghancurkan generasi kita. Kemarin ketika pertandingan antara Indonesia dengan Thailand, hampir semua status-status di Facebook tidak ketinggalan ustadz-ustadz juga posting tentang bola. Mereka sampai nangis, sampai ya Allah, na'udzubillah, 4-0 atau 0-4. Mereka yang bersedih. Ada apa ini? Ditayangkan di malam hari, di saat orang tahajud, di saat kita harus tidur minimal, sehingga mengurangi waktu istirahat kita, waktu tidur kita. Besok mau subuh kita tidak mampu lagi untuk melaksanakan sholat secara khusyuk, bermalas-malasan untuk pergi ke masjid, melakukan sholat berjamaah. Ini fitnah, wahai kaum muslimin. Begitu dahsyat fitnah yang terjadi pada zaman sekarang. Maka oleh karena itu, lindungi diri kita. Mulai sekarang setelah kita mendengarkan pembahasan ini, jangan ada lagi yang nonton bola di TV itu. Karena ini adalah salah satu syiar orang kafir. Salah satu syiar orang kafir. Kalau misalnya hanya sekedar kita main bola di lapangan, silakan main. Main bola silakan. Tapi jangan sampai ada pertandingan yang memperebutkan piala atau memperebutkan juara, hadiah. Karena itu nanti termasuk ada judinya. Biasanya kalau ada orang atau satu desa, ini luar biasa, berat kita sampaikan ini. Dan itu adalah juga berat untuk menerimanya. Karena udah kadang terlanjur, kita udah suka banget dengan bola. Setiap desa biasanya kalau mengadakan main bola, ini RT, atau minimal RW, kumpulkan uang berapa? Untuk apa? Untuk hadiah. Atau misalnya hadiahnya sudah dari desa, atau bagaimana? Ini adalah ada nilai judinya. Tanpa sadar, tanpa kita sadar bahwasanya di situ kita telah jatuh pada fitnah. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berolahraga yang tidak ada fitnahnya. Seperti olahraga renang, olahraga lari, olahraga melempar, berkuda atau memanah dan sebagainya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga anak-anak kita, jaga generasi kita dari segala fitnah tersebut. Yang kedua, banyak belajar. Banyaklah belajar, banyak hadiri kajian, sehingga dengan kita menambah ilmunya, mengetahui ilmu-ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penjelasan para ustaz dan para ulama kita dari hadis-hadis yang sahih, maka itu akan memberikan wawasan yang luas terhadap kita. Oh, dah ke pala. Sahapa ke tibade ka manai. Wan toy karawi kum dake pala sendake pala hukumna. Jadi itu akan menyadarkan kita. Setelah kita mengetahui hukum, maka insya Allah akan menurunkan hidayah kepada kita untuk bisa meninggalkan apapun yang selama ini mungkin kita sudah jatuh dalam fitnah tersebut. Waliyazubillah. Maka banyaklah belajar wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Yang bisa kita lakukan untuk kita menghindar dari fitnah, dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, yaitu saling nasihat menasihati. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Kemudian di dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu al-iman. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita untuk saling ingkar terhadap kemungkaran. Kalau kiranya ada keluarga kita khususnya, atau masyarakat kita, atau teman kita, sahabat kita yang melakukan kesalahan, segera ditegur. Segera ditegur. Contoh, istri kita keluar rumah tanpa pakai jilbab, segera ditegur. Ana losa kan di jilbab. Mati ngawana, mbui petelena. Losa walina. Maka agak keras sedikit. Agak keras bagaimana? Bukan keras kita mukul atau kita tidak. Ungkapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dau mertekani jilbab. Na tero berumah enggak ini? Wara di hadis kah? Wati dahum. Agak ancam. Kalau misalnya masih seperti itu terus, luar biasa. Jangan sampai nanti kita sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap istri kita dan anak kita nanti akan dituntut di hari kiamat. Gara-gara dosa yang dilakukan anak dan istri kita, lalu kemudian kita akan terseret ke dalam api neraka waliyazubillah. Dikarenakan kita tidak mau nasihati mereka, membiarkan kemungkaran yang terjadi di kalangan mereka. Waras sebagai menayasa ngua kebaik, ain kenai eli dirahi ti tahun. Dede wali waras rahim dabaik. Ain jadula kengeri si dula roci jago. Maki jaka de yang gori sampai isa de dula rai. Awas sering gori acara de dula anjar doh kan toin kon jingi lenga. Dengo kan nari-nari. Watis dawa au de ita tamai ngeri se madakem pa uma. Waranan. Waras tegas naris to ire. Berarti namai ngeri se maru ari emperan. Allahu akbar. Atau misalnya agak keras sedikit. Ita tamai ngeri se wati tirakat jatah. Subhanallah. Ini keras sekali itu. Luar biasa. Jadi insya Allah dengan segala usaha kita saling nasihat menasihati ini antara suami dan istri, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua juga, insya Allah dengan itu kita akan bisa terhindar dari segala fitnah ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saling mendoakan. Ayo jangan lupa doakan dalam solat kita. Kadang kita sebagai seorang suami hampir mungkin jarang kita doakan khusus untuk istri itu. Atau suami jarang sekali kita doakan. Ya, atau istri jarang sekali mendoakan khusus untuk suaminya. Ya Allah, jadikanlah suamiku menjadi suami yang soleh untuk kami sebagai keluarga ya Allah. Jadikanlah dia seorang bapak yang bertanggung jawab, bapak yang soleh ya Allah. Ya Allah berikanlah kekuatan kepada suami saya di dalam mencari rizki ya Allah. Ya Allah berikanlah rizki yang halal dan baik kepada suami hamba ya Allah. Jadi itu doa yang diungkapkan oleh seorang istri. Begitupun suami ketika keluar rumah, ya Allah jagalah istri hamba di rumah ya Allah. Ya Allah berikanlah kesabaran kepada istri hamba untuk mengurus anak-anak hamba ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepadanya ya Allah untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah istri hamba istri yang soleha ya Allah. Jarang kita doakan seperti itu. Kadang kita lupa dengan istri kita. Kau dom kalai dekat doa ancang-cau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lainnya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab kita, baik itu para ustadz untuk umatnya, para ulama untuk umatnya, orang tua untuk anaknya, suami untuk istrinya, istri untuk keluarganya, kita saling mendoakan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha menerima doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala fitnah yang sangat dahsyat yang terjadi pada zaman sekarang.